Versi resmi manga One Piece chapter 1041 sudah rilis di Manga Plus. Jadi saya akan coba untuk melanjutkan review chapter ini berdasarkan perspektif saya pribadi sesuai dengan janji saya di video review part 1 kemarin. Terus terang, sebenarnya saya agak malas mereview bagian setelah Momonosuke berbicara dengan Yamato sampai dengan Hiyori mengungkapkan jati dirinya kepada Orochi. Tapi ada beberapa informasi menarik yang sayang sekali jika tidak digibahkan dari bagian tersebut. Misalnya bagian Raizo yang sudah berhasil memenangkan pertarungan membosankannya melawan Fukurokuju. Begitu kemenangannya sudah resmi dikonfirmasi dan Jinbe sudah tiba di lokasi, secara mendadak dan seolah-olah sudah direncanakan sebelumnya, Raizo bilang dia harus segera bergegas. Raizo mengatakan kalau dirinya telah ceroboh, padahal persiapan sudah selesai dilakukan. Kata persiapan yang disebutkan oleh Raizo di sini ditulis dengan 2 tanda petik. Yang itu membuat kesan bahwa Raizo dan para Scabbards yang saat ini sudah hampir semuanya tepar masih punya rencana besar. Dan mereka tinggal menunggu kesiapan Raizo saja untuk mengeksekusinya. Sehingga opini kita seolah-olah sedang digiring oleh Eiichiro Oda untuk berpikir kalau setelah ini Jinbe akan membawa Raizo atau Jinbe akan bergerak sendiri sesuai arahannya Raizo untuk pergi ke suatu tempat guna mengeksekusi apa yang sudah dipersiapkan oleh Raizo sebelumnya. Opini kita semua mungkin kemudian akan menjurus ke satu tempat yang akan ditunjukkan di panel berikutnya, yaitu ke tempat Tuan Putri Hiyori berada untuk secara berjamaah menyaksikan akhir masa hidup Kurozumi Orochi. Namun bagaimana jika kata-katanya Raizo ini ternyata bukan menjelaskan tentang rencana yang sedang akan terjadi, melainkan rencana yang sudah gagal terjadi? Karena faktanya, Raizo dan bahkan semua anggota pihak aliansi tidak ada yang tahu kalau Kozuki Hiyori saat ini sedang berada di Onigashima. Maksud dari perkataannya Raizo ini adalah dia sudah melakukan persiapan yang matang sebelum memutuskan melawan Fukurokuju sendirian. Namun karena dia ceroboh, rencananya jadi berantakan hingga akhirnya mereka berdua justru sama-sama terkena genjutsu. Dan maksud dari kata kita harus segera bergegas yang diucapkan oleh Raizo adalah mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut karena peledak yang sudah Raizo pasang sebelumnya untuk mengalahkan Fukurokuju akan segera aktif dan menghancurkan seisi ruangan. Tapi semua kemungkinan bisa saja terjadi. Ngomong-ngomong soal Kozuki Hiyori alias Komurasaki, saya mulai menyadari sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan kondisinya saat ini. Entah ini hanya perasaan saya atau banyak dari kalian yang juga merasakannya. Saya pikir Hiyori berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda setiap kali dia memakai topeng kitsune-nya. Setelah memakai topeng kitsune, Hiyori terkesan menjadi lebih dingin, berani, dan kejam. Sehingga saya pikir topeng yang dipakai oleh Hiyori yang mungkin berjenis Ongaku Kitsune, karena Hiyori mahir bermain musik, memiliki semacam kekuatan khusus. Tapi kekuatan macam apa itu saya masih belum punya gambaran. Nah, di chapter ini Komurasaki yang masih memakai topeng kitsune-nya sempat roboh sesaat setelah ledakan besar mengguncang Onigashima. Namun setelahnya dia bisa duduk kembali dan kembali memainkan shamisen-nya. Orochi jelas sangat jengkel melihatnya sampai-sampai dia berpikir kalau Komurasaki yang ada di dekatnya saat ini mungkin hanyalah hantu karena tidak tahu sikon kapan harus berhenti bermain musik. Dia pikir ini film India kali yang susah senang yang penting terus goyang. Menariknya, sesaat setelah Orochi marah-marah, atap bangunan roboh dan yang terkena reruntuhan atap tersebut kebetulan hanya Orochi saja. Komurasaki lagi-lagi masih bisa duduk tenang sambil memetik shamisen-nya. Setelahnya, momen yang sangat menegangkan pun terjadi. Orochi akhirnya baru sadar kalau ada yang aneh dengan tubuhnya. Meski sudah ngeden sedemikian rupa, dirinya tetap tidak bisa berubah ke wujud Yamata no Orochinya. Komurasaki kemudian menjelaskan kalau dirinya sudah menancapkan semacam paku berbahan siston ke tubuh Orochi untuk mencegah perubahan wujud tersebut terjadi. Kapan dirinya menancapkan paku tersebut, masih saya cari-cari petunjuknya. Dia mungkin melakukannya di chapter ini, atau bisa saja di chapter sebelumnya. Dugaan saya, Komurasaki menancapkan paku siston ke tubuh Orochi saat terjadi guncangan besar di manga One Piece chapter 1040. Karena rasanya tidak mungkin dia melakukannya di chapter 1036, karena saat itu Orochi yang sedang tiduran santai di dekatnya pasti akan langsung merasakan cekit-cekit jika Komurasaki menancapkan paku siston ke tubuhnya. Dan lagi, pada momen yang sangat singkat yang terjadi di chapter 1040, shamisen-nya Komurasaki mendapatkan satu panel close up. Jadi saya curiga shamisen-nya Komurasaki itu sebenarnya adalah modifikasi AK-47 seperti miliknya Jigoku Benten, salah satu anggota Oniwa Banshu-nya Orochi. Bedanya, Komurasaki mengisinya dengan paku siston sebagai amunisi. Dan dia menembakkan paku siston tersebut ke tubuh Orochi ketika goncangan besar terjadi. Sehingga Orochi sampai tidak menyadarinya karena pikirannya sedang panik, tidak fokus. Makanya, posisi awal Komurasaki di chapter 1041 ini adalah berbaring miring menghadap Orochi yang sedang membelakanginya. Karena itu adalah posisi menembak yang sangat ikonik dalam film-film.
Saya pikir kalian akan bisa menemukan paku Siston menancap cukup dalam di pantat Orochi kalau kalian mau menggeledahnya. Nah, karena momennya dirasa sudah pas, Komurasaki akhirnya mengaku kepada Orochi kalau identitas aslinya adalah Kozuki Hiyori. Anehnya, meski sudah mengungkapkan identitas aslinya, Hiyori masih belum juga melepaskan topeng Kitsune-nya. Biasanya kan seorang karakter dalam cerita anime akan mengungkapkan identitas aslinya sambil membuka topeng yang menutup wajahnya. Tapi Hiyori tidak. Hal ini saya rasa alasannya bukan karena Eiichiro Oda adalah seorang mangaka yang out of the box, tetapi memang karena ada sesuatu yang misterius terkait topeng Kitsune-nya Hiyori. Pertanyaannya sekarang, what's next? Apakah Hiyori akan menunggu para Scabbards datang berkumpul untuk menyaksikannya mencabut nyawa Kurozumi Orochi? Ataukah hanya Denjiro yang tiba-tiba akan muncul membawakan pedangnya Hiyori untuk mengeksekusi Orochi seperti perkiraan saya sebelumnya? Mari kita nantikan kelanjutannya dengan tersenyum bersama. Selanjutnya adegan beralih ke lantai basement kastil untuk melihat Izo main tembak-tembakan dengan Maha. Nama agen CP0 yang memakai topeng Hyutoko ternyata adalah Maha, dan takdirnya di Onigashima ternyata hanyalah untuk tepar bareng bersama dengan Izo. Entah logikanya dari mana, seorang agen Cyberpol Aegis Zero yang mengenakan topeng, yang katanya adalah kaum elitnya agen yang paling elit, bisa kalah hanya dengan satu tembakan pistolnya Izo. Padahal sebelumnya dia bisa selamat tanpa tergores sedikit pun dari apinya Kazenbo, mengalahkan seekor Numbers dengan mudah, hingga menendang pantat Apo hingga kabur terbirit-birit. Dengan ilmu Rokushiki yang dimilikinya, seharusnya dia punya kecepatan yang cukup memadai untuk menghindar, kekuatan yang cukup berlapis untuk menahan, atau paling tidak boleh terkena tembakan tetapi tidak terlalu fatal, meskipun dalam posisi yang saling menembak yang sedekat itu. Jadi sebenarnya Maha yang lemah atau pistol Izo yang terlalu canggih? Mungkinkah Izo bisa melapisi peluru senapannya dengan haki, seperti para bajak laut Kuja yang bisa melapisi anak panahnya dengan haki? Jika Izo bisa melakukan hal semacam itu, akan jadi masuk akal rasanya jika Ben Beckman juga bisa melakukan hal yang serupa. Makanya tidak mengherankan jika Kizaru sampai memilih angkat tangan ketika ditodong olehnya saat perang besar Marineford terjadi dulu. Nah, dengan banyaknya pertarungan yang tiba-tiba selesai begitu saja, setelah melalui adu koplok yang terjadi secara off-screen, lama-lama cerita One Piece bisa berubah jadi Hunter x Hunter, ya nggak? Selanjutnya, si agen CP0 berbadan normal yang ternyata cuma duduk menonton pertarungannya Izo mendapatkan panggilan dari si agen CP0 yang mengenakan topeng bunga matahari yang ternyata masih berada di dalam kastil. Jadi sepertinya dia memang bukanlah orang di balik sosok Grim Reaper yang ingin menghabisi Roronoa-Zoro. Dari si agen bunga matahari inilah kemudian si agen lapangan mendapatkan perintah baru yang lebih urgent ketimbang menangkap Nico Robin, yaitu menghabisi Monkey D. Luffy. Si agen lapangan jelas langsung shock mendengarnya, karena selain kini dirinya harus kerja sendirian setelah Maha diteparkan oleh Izo, dia juga harus nimbrung dalam pertarungan terbesar abad ini antara Luffy versus Kaido. Itu sama gilanya dengan perintah untuk melakukan harakiri. Yang menarik adalah alasan dibalik perintah gila yang digelontorkan secara dadakan oleh Gorosei itu justru karena pertarungan antara Luffy versus Kaido memang adalah salah satu pertarungan terbesar abad ini. Para Gorosei sepertinya was-was kalau pertarungannya melawan Kaido akan memicu kekuatan buah iblis milik Monkey D. Luffy untuk mencapai level Awakening. Entah segila apa kekuatan Awakening dari buah iblis milik Monkey D. Luffy ini, sampai-sampai para Gorosei begitu khawatir akan kebangkitannya. Saking takutnya akan potensi besar kekuatan buah iblis tersebut, mereka bahkan sampai menyembunyikan nama asli dari buah iblis yang kini kita kenal dengan nama Gomu Gomu no Mi tersebut. Sebenarnya, ada rahasia apa di balik keberadaan buah iblis Gomu Gomu no Mi? Nah, terlepas daripada itu, yang saya nggak habis pikir adalah kenapa juga si agen bunga matahari tidak ikut membantu turun tangan langsung di lapangan. Ngapain juga dia terus ngerem di dalam kastil? Kalau cuma untuk berkomunikasi dengan atasan, kan bisa dilakukan di mana saja, dengan Denden Mushi. Lagi pula, ruangan tempatnya nyantai kan sekarang juga sudah acak adul, rusak dan terbakar di sana-sini. Jika dia masih tidak mau keluar juga dari zona nyamannya, misi mereka di Onigashima bisa dipastikan akan 100% gagal total. Karena Diaz Drake ternyata masih bisa bangkit lagi dan sepertinya dia sudah bertekad untuk bikin perhitungan dengan si agen CP0 berbadan normal. Terlebih lagi, Diaz Drake kelihatannya juga mendengar semua pembicaraan si agen CP0. Diaz Drake sepertinya semakin termotivasi untuk memihak kelompok topi jerami karena dia begitu penasaran dengan kelompok bajak laut kecil tersebut yang kini dengan semua alasan yang masih belum dia pahami menjadi target utama asasinasi otoritas tertinggi pemerintah dunia, Gorosei. Sehingga menurut saya, pertarungan habis-habisan akan terjadi lagi di basement kastil Onigashima antara Diaz Drake versus agen CP0 berbadan normal. Yang mana kali ini, si agen CP0 bisa dipastikan akan KO, entah itu sendirian atau bersamaan dengan Diaz Drake seperti yang terjadi kepada Izo dan Maha.
Berikutnya secara berurutan, adegan demi adegan yang memperlihatkan kondisi terkini dari para petarung utama pihak aliansi diperlihatkan. Kita bisa melihat Usopp bersama dengan Hamlet yang sedang membawa tubuh Kinemon dan Kiku ke salah satu ruangan di bawah tanah untuk menghindari kobaran api. Kita bisa melihat Nekomamushi, Carrot, dan Wanda yang akan masuk kembali ke dalam kastil karena sedikit demi sedikit pinggiran pulau mulai runtuh. Dengan posisi mereka yang seperti itu, mungkinkah Perospero saat ini juga sudah menyusul induknya terjun bebas dari Onigashima setelah dikoplok oleh Nekomamushi di manga One Piece chapter 1026? Di tempat lain, kita bisa melihat posisi Roronoa Zoro yang sudah berhasil Franky tangkap menggunakan lengan mekaniknya sebelum sampai terjun bebas keluar pulau. Kita juga bisa melihat posisi Marco the Phoenix yang sedang mengobati Hihimaru dan Komachio bersama dengan Nami, Otama, dan Speed di area kolam pemandian di dalam kastil. Dalam adegan yang mengharukan ini, hubungan Nami dengan Zeus kelihatannya menjadi semakin tidak terpisahkan lagi setelah tahu kalau Big Mom berhasil dikalahkan oleh Trafalgar Law dan Eustace Kid. Namun, dengan kondisi Zeus yang masih hidup, bukankah itu berarti kalau Big Mom juga masih hidup? Karena jika Big Mom mati total, seharusnya semua hal yang diciptakan menggunakan kekuatan buah iblis Soru Soru Nomi miliknya akan berubah kembali ke kondisi awalnya, bukan? Terakhir, kita bisa melihat kondisi Trafalgar Law dan Eustace Kid yang benar-benar sudah tepar kehabisan tenaga setelah habis-habisan mengoploki Big Mom. Pertanyaannya kepada Trafalgar Law seolah-olah mengisyaratkan kalau Eustace Kid kelihatannya masih belum puas mengalahkan satu orang Yonko. Meski kontribusinya dalam mengalahkan Big Mom bisa dibilang tidak sebesar Trafalgar Law, tetapi kelihatannya dia masih punya rasa percaya diri dan mimpi yang ketinggian untuk bisa menghadapi Kaido. Namun jawaban Trafalgar Law terdengar lebih realistis. Meskipun Luffy kalah dan yang turun ke dalam kastil adalah Kaido, dia sudah tidak akan bisa melakukan perlawanan sama sekali. Energinya sudah benar-benar habis tak tersisa. Dan dia yakin kondisi yang sama juga dialami oleh Eustace Kid, meskipun si rambut jabrik masih sempat sok-sokan bertanya tentang kemungkinan untuk ikut membantu Luffy menghadapi Kaido. Nah, ngomong-ngomong soal Luffy versus Kaido, pertarungan keduanya sepertinya sudah semakin mendekati kondisi yang paling ditakutkan oleh para Gorosei. Kaido menyadari kalau Big Mom sudah berhasil dikalahkan. Meskipun masih di bawah pengaruh minuman beralkohol, Kaido sepertinya benar-benar marah dengan fakta tersebut. Kaido bahkan sempat teringat dengan momen saat pertama kali dirinya bertemu dengan Big Mom yang secara tidak langsung telah mengkonfirmasi kalau Kaido bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks saat usianya baru 15 tahun. Berdasarkan informasi dari Vivre Card Data Book, saat ini usia Kaido adalah 59 tahun. Itu artinya Kaido bergabung dengan Rocks sekitar 44 tahun yang lalu, 6 tahun sebelum tragedi God Valley terjadi. Yang mana dengan rumus hitung-hitungan yang sama, kita jadi tahu kalau Big Mom sudah bergabung dengan kelompok bajak laut Rocks saat dirinya berusia 24 tahun, karena saat ini usianya adalah 68 tahun. Dengan kata lain, saat Big Mom bertemu dengan Kaido, dia sudah punya lebih dari 5 orang anak. Charlotte Perospero, Charlotte Compote, Charlotte Katakuri, Daifuku, dan Oven sudah lahir pada saat itu. Jadi pendapat saya yang terdahulu yang menyebutkan kalau ada kemungkinan kalau kembar tiga Katakuri, Daifuku, dan Oven adalah anak hasil kawin silang antara Kaido dan Big Mom sudah resmi terbantahkan di chapter ini. Mungkin fakta sebenarnya Katakuri begitu mengidolakannya pada saat itu sehingga dia meniru gaya berpakaiannya Kaido saat masih muda dulu. Dari sekilas cerita masa lalu yang muncul di chapter ini, sepertinya hubungan Kaido dan Big Mom lebih intim dari yang kita duga sebelumnya, meskipun tidak sampai benar-benar berhubungan intim. Rasa marah yang begitu kuat dan posisinya saat ini yang sudah terpojokan, seharusnya membuat Kaido tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai tetes darah terakhir. Hal yang sama sepertinya juga dirasakan oleh Monkey D. Luffy, karena pada akhirnya dia yang lebih dulu memutuskan untuk melakukan serangan habis-habisan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Luffy berubah ke mode Gear Force Snake Man dan melancarkan serangan pamungkasnya, Gomu Gomu no Hydra, untuk mengoploki Kaido secara terus-menerus sampai seluruh energinya sendiri habis. Nah, meskipun di sini Luffy bilang kalau ini adalah serangan terakhirnya, tetapi saya cukup yakin kalau Kaido tidak akan KO akibat serangan tersebut. Kenapa? Karena yang ditakutkan oleh para Gorosei masih belum terjadi. Prediksi saya, meskipun sudah terkoplok-koplok oleh Gomu Gomu no Hydra sampai Luffy berhenti sendiri karena kehabisan tenaga, Kaido masih akan punya cukup banyak tenaga untuk memenangkan pertempuran. Statusnya sebagai pemegang julukan makhluk terkuat di bumi benar-benar teruji dan terbukti di momen tersebut. Di momen setelahnya lah, hal yang tidak pernah terduga sama sekali oleh semua orang, kecuali oleh Gorosei, terjadi. Karena seluruh energinya habis, hakinya juga sudah kosong, awakening buah iblis milik Monkey D. Luffy sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak terjadi. Setelah selama 800 tahun terakhir tidak pernah terjadi, kekuatan sejati dari buah iblis paling menakutkan di bumi, awaken juga. Dengan kekuatan awakeningnya itulah,
saya rasa Luffy baru benar-benar akan bisa mengalahkan Kaido. Secara keseluruhan, manga One Piece chapter 1041 menurut saya sangat menarik untuk dibaca, meskipun ada beberapa bagian yang membagongkan, seperti omong kosongnya Raizo dan pertarungan Izo versus Maha yang terkesan sangat Hunters x Hunters sekali. Jadi saya kasih rating 4 dari 5 untuk manga One Piece chapter 1041. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.